Oke, selamat sore Sobat Traders. Gimana kabarnya hari ini? Seperti biasa ya, tiap hari Kamis Junior akan mengisi waktu webinar Zoom bareng sama teman-teman. Jadi di sini kita bakal sharing-sharing terkait trading forex, terkait edukasinya, terus juga pemahaman-pemahaman terkait trading forex. Nah, sebelumnya Junior udah jelasin terkait pending order, terus juga perbedaan pips dan poin. Sekarang Junior bakal sharing terkait money manajemennya. Gimana cara mempunyai money management yang baik dan benar. Nah, untuk mempunyai money management yang baik dan benar adalah teman-teman harus menggunakan modal yang ideal sebelumnya. Untuk di akun standar sendiri atau untuk bertrading di akun standar, khususnya di DDMax itu modal idealnya adalah 110.000 dolar atau 100 juta rupiah. 100 juta rupiah itu berarti teman-teman bisa menggunakan full margin di 0,1 atau 1 lot. Tapi full margin tidak disarankan apabila teman-teman ingin bertrading secara safety dengan menggunakan money management yang baik. Karena kita sendiri biasanya menyarankan teman-teman menggunakan lot terkecil yaitu di 0,1 lot. Kenapa di 0,1 lot? Karena supaya teman-teman tradingnya bisa low risk ya, tapi untuk dari segi profitnya bisa maksimal pol-polan. Nah, di sini Junior share screen aja sebentar ya. Kita hapus aja dulu hasil analisa dari mentornya, ini agak ngelag. Nah, kita share screen dulu ya. Oke, nah di sini Junior bakal jelasin gimana sih punya money management yang baik dan benar. Bentar ya. Kita sambil submit. Nah, ini junior terus di sini aja nggak apa-apa ya. Dari modal 10.000 dolar atau di 100 juta rupiah itu, artinya teman-teman punya ketahanan 100 poin. Poin. Nah, sebelum junior jelasin money manajemennya, di sini junior bakal jelasin eh, apa aja leverage yang ada di DDMax. Yang pertama, Nah, itu telur sama mie kuah itulah. oke, nah dari leverage yang ada di DDMax itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada 1:100, di mana per 0,1 lotnya, per 0,1 lot, modal yang dikeluarkan adalah 100.000. Nah, untuk leverage, bentar ya kita ini dulu. Sedangkan untuk leverage satu banding 200 di 0,1 lot, bentar ya, di 0,1 lot. Ini saya sambil submit yang lain dulu ya. Sama dengan, oh maaf bentar.
Nah, 1 juta. Junior ketikin aja dulu ya. Nah, kita lihat ya, di Max Jakarta itu ada, atau di Max itu khususnya ada 3 leverage. Yang pertama itu 1:100, 1:200, dan juga 1:400. Dimana kalau misalkan teman-teman pilihnya 1:100, per 0,1 lotnya berarti teman-teman mengeluarkan biaya sebesar 1 juta rupiah. Untuk 1:200 berarti di 0,1-nya teman-teman mengeluarkan modal 500 ribu rupiah. Dan untuk 1:400 itu di 0,1-nya berarti teman-teman mengeluarkan dana sebesar 250 ribu rupiah. Nah, kalau untuk money management yang baik harusnya gunakan leverage yang mana, Miss? Gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman maunya modal yang ditransaksikan lebih kecil, tapi peluang keuntungannya tetap sama, teman-teman bisa ambil leverage 1:400. Karena per 0,1-nya teman-teman cuma ngeluarin modal 250 ribu rupiah aja. Berarti kalau satu lot, teman-teman yang harusnya mengeluarkan transaksi sampai 1 juta, ini hanya mengeluarkan transaksi sebesar 2.500.000 aja. Sedangkan untuk keuntungannya, nih ya, per 0,1 lot. Nah, untuk peluang keuntungannya tetap sama. Di 0,1 lot itu teman-teman bisa untung sebesar 100 ribu rupiah. Dan untuk di satu lotnya itu teman-teman bisa untung sampai 1 juta. Jadi nih, misalkan biasanya teman-teman pakainya 1:100. Misalkan ambilnya di 5 poin. Nah, untuk modal yang dikeluarkan di 0,1 itu kan 1 juta. Nah, untuk profitnya sendiri bisa capai 500 ribu. Sedangkan kalau teman-teman pakainya leverage 1:400, berarti modal yang dikeluarkan teman-teman hanya 250 ribu aja. Sedangkan untuk peluang keuntungannya sama, tetap bisa di 500 ribu. Jadi dari segi ketahanan dananya jauh lebih besar. Karena nanti di level marginnya, nih ada yang namanya level margin. Di sini ya, level margin. Nah, level margin ini juga berpengaruh dari leverage-nya. Kalau semisal teman-teman pakainya di 1:100, biasanya per 0,1 lotnya atau di satu lotnya tuh nanti keterangan level marginnya di 4.000 aja. Sedangkan kalau misalkan pakainya 1:400 itu bisa sampai di 16.000 bahkan lebih. Karena dari modal yang dikeluarkan juga jauh lebih kecil. Selain itu, selain dari penggunaan leverage-nya untuk segi money management, teman-teman juga bisa memakai 1:1 atau 2:1 untuk bertransaksi. Misalnya, ada arahan buy XAU USD. Di harga runningnya sekarang itu misalkan di 33.30 ya. Kita sesuai sama harga running yang sekarang ini. Nah, TP-nya TP-nya teman-teman bisa pasang di 3340. Untuk SL-nya di 33 3320. Nah, kalau ini berarti teman-teman pakainya 1:1. Berarti dari segi keuntungan sama profit 1:1. Kalau misalkan teman-teman bisa untung, berarti teman-teman untungnya di 0,1 ya ini misalkan. Nah, di 0,1 lot ini teman-teman bisa profit sampai 1 juta, tapi teman-teman juga bisa mengalami kerugian atau kena loss dengan total akumulasi 1 juta juga.
Nah, kalau misalkan teman-teman pakainya satu atau 2:1, nih misal sama ya, di buy XAU USD harga 3330 sekarang. TP-nya teman-teman tetap di 3340, tapi SL-nya di 3320. 3325. Berarti untuk jarak ke TP-nya 10 poin, jarak ke SL-nya 25 poin. Artinya, kalau misalkan ternyata market berbalik arah, tidak mengalami kenaikan, teman-teman hanya akan rugi sebesar 500.000. Sedangkan kalau misalkan ternyata analisa teman-teman tepat, sasarannya pas nih, ternyata marketnya mengalami kenaikan. Teman-teman bisa untung 1 juta gitu. Jadi bisa meminimalisir kerugian, tapi untuk keuntungannya juga bisa maksimal. Ini saya sambil baca pertanyaan dari teman-teman ya. Kak, gimana caranya entry saat news high impact? Sebenarnya kalau junior pribadi tidak menyarankan untuk bertransaksi saat ada news high impact. Kenapa? Karena dari segi pergerakannya aja sudah sangat-sangat volatil. Saat tidak ada news saja, pergerakan untuk emas XAUUSD itu bisa 50 sampai 100 poin. Nah, kalau misalkan saat ada news high impact itu pergerakannya jauh lebih cepat lagi. Kayak kemarin nih ada di terendahnya di 3319, langsung naik kurang dari 1 jam sampai ke area 3377. Berarti itu udah berapa tuh? 3319 ke 3377, kurang lebih udah 50 berapa nih, bentar, 77 ke 19. Tuh, udah 58 poin dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kebetulan malam tuh ada news ya teman-teman. Untuk newsnya sendiri kebetulan news sebentar. Hmm. Nah, malam itu ada news dari Core PPI Money Monitor dan PPI Money Monitor tepat di jam setengah 8 malam. Sehingga emas mengalami kenaikan signifikan sehingga pergerakannya 58 poin. Abis di tinggi-tingginya nih langsung dibikin junam. Nih dari 77 sampai ke 35, jadi kurang lebih 42 poin. Bayangin teman-teman, kalau misalkan ternyata teman-teman transaksi sell saat ada news ternyata marketnya naik, itu berarti floatingnya jauh lebih besar. Makanya dari junior sendiri biasanya kalau ada news high impact itu tidak ambil posisi. Ambil posisinya 30 menit sampai 1 jam setelah newsnya selesai. Tapi kalau misalkan kakak Joko mau coba untuk scalping saat ada news high impact, boleh. Biasanya banyak yang ambil scalping buy. Dan kakak lihat aja nih, kalau misalkan ternyata marketnya udah ada di pucuk, berarti ini udah siap-siap akan mengalami penurunan, terjun seterjun-terjunnya gitu. Tapi kalau misalkan news NFP sih biasanya naik terus ya, jadi itu balik lagi ke newsnya apa. Miss, kalau saya modal 600 juta, berapa ya bagus pasang lotnya di 2 lot Bapak kalau misalkan Bapak mau? Karena kalau misalkan di 100 juta sendiri kita biasanya sarankan di 0,1 lot sampai di 0,3 lot. Tapi kalau kakaknya udah punya modal di 600 juta, itu bisa pasang di 2 lot. 2 lot itu berarti sekitar per satu poinnya di 0,1 kakak bisa untung sampai 200.000, sampai 2 juta kurang lebih ya. Kalau misalkan pakainya 1 lot bisa jauh lebih besar lagi, bisa di 20 juta. Jadi dari segi keuntungan, kerugian itu balik lagi ke balance ya teman-teman, balik lagi ke lot dan juga level margin leverage yang teman-teman pakai. Nah, selanjutnya kita tentuin dulu ya untuk area support dan resisten hari ini. Untuk area pivotnya sendiri tadi ada di area 3348. Dan untuk, maaf ya aku lagi pilek guys. Dan untuk area resisten satunya teman-teman bisa tandain di area 3376. Untuk hari ini belum kesentuh ya, jadi kita tandain aja dulu untuk resisten satu aja.
Untuk supportnya sendiri di 3318. 13 ini kurang lebih adalah harga terendah dari semalam. Makanya teman-teman bisa pakai sebagai area support. Tapi supportnya sendiri kan belum ke break. Bahkan kalau misalkan kita lihat di time frame M30 ini masih bakal naik. Di H1 juga bakal naik. Di H4 juga bakal naik. Naik gitu ya. Jadi otomatis dari trennya sendiri ini masih akan naik. Nah, teman-teman bisa ambil hold buy nih dari tadi di harga terendahnya itu di 3327. Tadi sih kita dari grup Signal sendiri sudah ada transaksi untuk arahan buy di 3326. Nah, kita hold buy sampai ke area kurang lebih 10-20 poin aja. Nggak usah terlalu banyak, yang penting target profit harian teman-teman tercapai. Nah, selanjutnya untuk newsnya sendiri, hari ini tuh ada tiga news high impact untuk USD. Ada core retail sales, ada retail sales money monitor, dan employment claims. Kalau sales itu lebih ke penjualannya, dari segi penjualannya di Amerika Serikat itu apakah mengalami kemajuan, apakah untung atau rugi, dilihatnya dari itu. Dan untuk dan untuk unemployment claims itu adalah data pengangguran yang ada di Amerika Serikat. Jadi kalau di Amerika sana tuh untuk penganggurannya sendiri itu ada pendataannya, apakah di bulan ini sudah mendapatkan pekerjaan atau masih perlu dibantu untuk mencari pekerjaan. Tuh. Oke, kita lihat lagi ya. Miss pas saya lihat pasar di aplikasi MP5 ada fitur garis atau indikator zigzag. Itu buat lihat naik turun apa gimana, Miss? Yang KKB maksud itu candle ininya bukan yang ada warna hijau dan merah ini. Garis atau indikator. Atau itu bisa jadi teknikal yang dipakai. Nih, misalkan kalau misalkan lihat nih kalau indikator, misalkan kita pakainya MA nih. Atau Bollinger Band deh boleh nih. Teman-teman bisa lihat nih. Kalau misalkan nyentuh sampai ke area 50 nih, 50 yang ini nih, 50 yang ini, berarti marketnya bakal naik. Tapi kalau misalkan marketnya udah di atas 50 terus nyentuh ke harga 50, berarti marketnya akan mengalami penurunan. Jadi patokannya di 0,50 ini. Atau misalkan pakainya moving average. Kita lihat ya. Hmm, hmm. Nah, ini moving average pakai MA9, berarti ini pembentukannya dalam 9 hari. Biasanya kalau MA itu gabungan ya, MA50 kita tambahin lagi. Kok 20 sih? Oh, udah nggak bisa guys, ini lagi nggak premium sih. Nah, kalau ini MA-nya terbentuk dari 50 hari ke belakang. Sebenarnya ini harus digabung-gabung ya guys, nggak satu gini. Jadi nanti kita bisa tahu nih arah marketnya apakah akan naik atau turun, atau masih trennya masih naik atau masih turun. Itu bisa dilihat dari situ. Nanti kalau ininya udah di ini ya, kita lihat bentar ya. Nextnya, kita lihat lagi ya. Yang fitur tambahan. Fitur tambahan. Itu kakak lihatnya pakai HP atau pakai PC? Yang benar nggak tadi yang junior arahin di bagian indikator? Pakai HP Miss, iya benar. Oh iya, itu berarti namanya indikator ya teman-teman. Tapi indikator itu tergantung sama kecocokannya teman-teman. Ada yang cocoknya pakai Bollinger Band, ada juga yang cocoknya pakai Moving Average, ada yang cocoknya sama Chartology. Jadi
tergantung sesuai kenyamanan. Ada yang pahamnya baca pakai teknikal ini, ada yang pahamnya pakai teknikal B gitu. Jadi balik lagi ya. Kayak ini yang tadi Junior contohkan adalah Bollinger Band, teman-teman bisa jadikan 0,5 sebagai patokannya. Kalau ternyata harganya masih di area 0,5 sampai ke 0,00, ini dia ada di 0,16, teman-teman bisa gunakan sebagai area scalping buy. Nanti kalau area 0,50-nya ke break, berarti marketnya masih akan terus naik. Gitu. Oke, mungkin itu aja yang akan Junior sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, gak ada kesalahan kata. Semoga ilmu yang Junior share juga bermanfaat. Buat ibu bapak yang hari ini mau bertransaksi, harap hati-hati. Jaga money manajemennya dan juga selalu gunakan not bijak. Happy trading, salam profit. Terima kasih.